tidak mau hitung-hitungan dengan Engkau. Hati kami dipenuhi oleh keinginan bahwa Engkau yang utama dan yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini berfirman-Lah kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu, kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Berdoa agar firman ini bisa jatuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga firman ini akan tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus, semua gangguan Tuhan, semua cara iblis yang mau mengambil alih Tuhan pikiran kami Tuhan, hari ini Tuhan, biar kami mau fokus kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin. Selamat tahun baru bagi saudara yang kemarin belum sempat ketemu. Minggu lalu kita percaya bahwa tanggal 31 kemarin terakhir kita ketemu, sampai sekarang kita ketemu di tahun 2000. Kita udah nggak ketemu setahun ya saudara ya. Udah ketemu di tahun 2024. Nah biasanya di tahun 2024 saudara, biasanya setiap tahun kita biasanya datang dengan satu pikiran bahwa apa ya yang mesti saya lakukan di tahun 2002 baru ini? Apa sih yang menjadi revolusi saya di tahun ini? Apa sih yang saya harapkan terjadi di tahun ini? Apa sih yang saya percaya Tuhan akan kerjakan di tahun ini? Atau apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun ini? Biasa ada banyak pikiran, kayak kita flashback di tahun kemarin, apa sih yang belum selesai, yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita lakukan ya, di tahun 2024? Atau apa yang mau saya lakukan di tahun 2024? Ada banyak pertanyaan yang kita ingin jawab di dalam pikiran kita. Dan bahkan ada banyak pertanyaan yang kita pikir, aduh saya juga nggak pengen jawab nih pertanyaannya, kayaknya terlalu berat untuk dijawab. Atau kayaknya saya merasa ya udah deh, mengalir aja, nggak usah mikirin apa yang terjadi. Saudara, di tahun ini, tahun 2024, adalah tahun yang sangat tidak mudah ya. Kenapa saya katakan sangat tidak mudah? Karena akan banyak terjadi pergolakan di tahun ini ya. Biasanya bangsa Indonesia setiap 5 tahun pada waktu pemilihan presiden itu pasti ada banyak pergolakan terjadi ya. Ada beberapa orang yang tadinya teman jadi musuh saudara. Ada beberapa orang mempunyai pikirannya sendiri. Setiap orang menyatakan, aduh saya maunya ini jelek. Kemudian terjadi hoax dan rumor-rumor terjadi. Tahun 2004 juga kita melihat bahwa terjadi kemajuan di dalam komunikasi. Ya. Komunikasi itu semakin cepat. Artinya hal yang buruk pun cepat untuk kita dengar. Ya. Hal yang baik juga cepat kita dengar. Tetapi kadang-kadang kita lebih mau fokus sama hal yang buruk saudara ya. Ya, pada waktu kita datang ke satu tempat mungkin, udah tahu nggak informasi ini? Udah tahu nggak informasi ini? Biasanya yang kayak begitu tuh halnya buruk saudara. Ya, hal-hal yang gosip sih sebenarnya ya. Gosip itu semakin gosip semakin sip ya. Semakin kita dengar kita rasa semakin kepo, pengen tahu. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita pengen tahu apa sih? Ya termasuk saya saudara, kadang-kadang apa sih bicarain apa sih ini ngomongin apa sih ya. Jadi pengen tahu. Tetapi di tahun 2024 ini saudara, kita percaya apa yang kita tahu itu tidak mempengaruhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita kalau itu negatif. Tetapi apa yang kita tahu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Ya. Jadi di tahun 2024 ini kita masuk. Ya. Kalau dikatakan New Year, New Start. Ya. Coba
Coba bilang new start. Ada satu permulaan yang baru ya. Coba next ya. Ada satu permulaan yang baru ya. Saudara, tahun 2024 City Blessing mencanangkan adalah tahun Great Revival ya. Great Revival, revival yang luar biasa terjadi. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini hanya akan menjadi slogan atau ini hanya akan menjadi visi City Blessing dan tidak menjadi visi kita secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat. Kalau kita tidak tahu bagaimana new start, bagaimana kita memulainya, saudara. Saya mau katakan banyak orang memulai setiap tahun. Ada di dalam posisi, kalau kita berlari, lari itu saudara, misalnya lari di sini, orang lari lah, misalnya kita bayangkan apa, Diandra kamu kan lari, misalnya kamu lari di sini deh, minta tolong saya. Ya, biasanya kalau orang memulai lari itu gimana deh? Biasanya gimana? Bengkok coba. Nah biasanya itu memulai lari, dia harus yang namanya, kalau saya dengar tuh kan, ya siap, aba-aba, ada satu persiapan sehingga si pelari ini tahu kapan dia harus berlari, kapan dia harus berlari, amin. Nah, new start adalah cara kita memulai. Memulai lari, memulai dari awal, atau kalau dikatakan memulai dari nol. Saudara, banyak dari kita dari tahun ke tahun sebelumnya, kita tidak memulai dari nol, kita tidak memulai dari awal, kita nggak review dan apa sih yang Tuhan mau terjadi. Misalnya, dek lari dek, tadi setengah sampai sini, misalnya, stop. Agak slow motion gitu kan harus. Di sini nggak udah posisinya beda. Posisi orang lari, ya, orang sedang lari, ya. Gitu. Nah, ya begitu contohnya. Lihatnya ke sana. Nah, dia lari ya, supaya ada bayangan ya. Lari, tadi. Terus freeze, terus diam, freeze, ya, freeze. Nah, setiap tahun kita berpikir bahwa kita akan mulai dari sini. Dari tengah, saudara. Karena kita berpikir bahwa we are okay, ya udahlah, apa yang mesti terjadi ya kita flow aja, terusin aja gitu ya. Tanpa kita tahu bahwa di pertengahan jalan atau pada waktu sebelum kita berlari ini ada banyak halangan, rintangan dan tantangan yang membuat kita jatuh, yang membuat kita down, yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi berlari, saudara. Ya. Tetapi, coba kamu lari seperti orang kecapean. Tapi berlari itu udah ngos-ngosan gitu. Kayak udah, aduh, ya itu gitulah. Coba, lari, udah bukan lari, udah jalan bahkan ngesot. Udah jalan, ya itu begitulah, kayak jalan, itu jalan, udah capek, tengah-tengah udah gak pengen lari ya. Udah gak pengen lari. Nah, baru coba mulai dari start lagi. Kayak itu gambarnya. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 1, 13 ayat sampai 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 itu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada satu poin ya. Pada waktu kita mulai dari tengah dan mulai dari awal, ya, perbedaannya adalah pada waktu kita memulai dari tengah,
kita nggak mempersiapkan pertandingan itu. Kita hanya melanjutkan segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang kita pikir akan terus terjadi, dan yang kita pikir bahwa kita flow aja, kita nggak merasa kita perlu kenceng lari, kita bahkan nggak merasa kadang-kadang perlu berlari, kita bahkan merasa kadang-kadang oke, diam di tempat. Atau ada beberapa orang mengatakan ya udahlah saya mundur aja deh, gitu ya. Tetapi hari ini firman Tuhan di awal tahun ini kita mulai dari new start. Coba bilang kanan, new start. New start ya. Pada waktu pada waktu kita mau new start ya, si pelari ini harus pemanasan. Coba deh, cara pemanasannya gimana? Saya tahu soalnya setiap saya temenin dia tanding lari, saya tahu dia harus pemanasan. Seperti apa deh pemanasan? Sebelum kamu lari, pemanasannya seperti apa? Nah, gitu. Stretching, kalau dibilang stretching setiap otot ya. Otot-otot yang dimiliki itu harus di stretch ya. Apalagi nih? Nah, itu kaki, otot kaki juga harus di stretch. Kenapa? Takut pada waktu kita nggak stretch, kita akan mengalami yang namanya injury, cedera. Kita akan mengalami cedera. Kita berusaha lari sekencang mungkin, kita bisa mengalami cedera. Gimana lagi nih biasanya? Setelah itu, gitu-gituin kaki. Biasanya suka kayak sprint lari di tempat ya, kayak kenceng gitu lari di tempat, gak bisa lari ya. Lari di tempat dulu ya, lompat ya, lompat setinggi mungkin. Jadi sebelum memulai satu pertandingan, sebelum memulai start ya, sebelum itu semua, apa yang terjadi? Harus dipersiapkan. Bapak bilang kiri kanan, dipersiapkan. Oke? Boleh duduk. Next. Start ini adalah akronim dari, kita mulai dari S ya. S selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa. Kenapa doa itu adalah persiapan yang paling penting untuk kita memulai pertandingan kita? Kita baca firman Tuhan mengatakan, next. Efesus 6 ayat 18, kita baca 2, 3 ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang. Saudara, banyak sekali pelari yang ahli, yang jago, tapi pada waktu dia berlari, dia banyak sekali pressure, banyak tekanan, gak bisa fokus, saudara. Karena banyak sekali orang-orang atau keadaan di sekitar dia yang membuat dia tidak bisa berlari maksimal. Demikian juga kita. Kenapa kita harus memulai dengan doa, saudara? Karena kita tahu bahwa iblis itu berjalan mengelilingi kita. Kita tahu bahwa iblis itu sudah dibikin ompong oleh Tuhan ya. Dia bisa mengaum, menakuti kita, tetapi sebenarnya udah gak ada gigi. Amin. Secara di dalam roh dia bisa menakuti kita saja, tetapi dia tidak bisa menyerang kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu iblis berputar, mengelilingi kita, mencari waktu kita lemah, mencari waktu kita lagi stres, mencari pada waktu kita patah semangat, dia melihat bahwa ini adalah waktunya untuk mengaum keras-keras sehingga bukan karena digigit, saudara, kita bisa diaum dan kita jatuh sendiri. Amin. Kenapa? Karena kita takut. Kenapa?
Berdoa adalah cara Tuhan untuk menjagai kita. Adalah cara kita yang di sini dikatakan berjaga-jaga. Coba bilang ke kanan, berjaga-jaga. Jaga-jaga. Saudara, kita itu bisa jatuh, tapi bangkitnya susah. Tapi lebih baik waktu kita mau jatuh, kita tahu kita bakal jatuh, sehingga kita menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh. Itulah yang namanya berjaga-jaga. Ya, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita pernah iblis curi kita, ambil keadaan itu untuk menghancurkan kita. Kenapa banyak orang patah semangat? Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang kacau? Karena dia nggak berjaga-jaga. Ada kata permohonan yang tidak putus-putusnya. Berapa banyak kita putus permohonan kita? Karena pertama, kita nggak percaya Tuhan bisa menjawab doa kita. Yang kedua, kita merasa bahwa kuasa doa kurang mampu, kurang ampuh. Jadi kita bilang, udahlah nggak usah doa. Aduh ya Tuhan jawab nggak ya? Udahlah nggak usah berdoa. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Atau kita merasa bahwa berdoa itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi kita memulai tahun ini dengan doa. Saudara, di tahun ini, di awal tahun ini, tanggal 8, kalau saudara lihat di kalender, sampai tanggal 22, kita mau berdoa dan puasa. Dimulai dari supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ya. Kenapa saya katakan? Kadang-kadang banyak sekali Tuhan ingin banyak sekali mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Tapi kita nggak sadar. Tapi kita merasa bahwa ya udah baik kok sekarang, udah hebat kok sekarang, udah luar biasa. Doa dan puasa membantu kita menyalibkan daging kita, tetapi membangkitkan roh kita. Menyalibkan jiwa kita yang hanya takut, khawatir, stres, saudara. Pada waktu kita puasa enak, saudara. Tetapi pada waktu itu, justru di dalam keadaan yang tidak enak dan tidak nyaman itu, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mengawali dengan doa dan puasa. Persiapan buat tahun ini, saudara. Next, T, S, T, tobat dari dosa yang mengikat kita. Saudara, banyak orang tidak bertobat dari dosanya, hanya berhenti sementara untuk tidak melakukan dosa. Habis itu bikin dosa lagi. Banyak orang berpikir bahwa dosanya itu aman, saudara. Dosanya itu tidak apa-apa, saudara. Tapi ini yang terjadi pada waktu kita berdosa. Ada spirit yang dikatakan spirit yang gak bersih, saudara. Unclean spirit. Itu yang menguasai kita. Firman Tuhan mengatakan, apa yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Apa yang menjadi penghalang Tuhan bisa menjawab doa kita adalah dosa-dosa kita. Tangan Tuhan gak kurang panjang kok untuk menolong kita. Enggak. Tetapi dosa-dosa kita yang menghalangi tangan Tuhan bekerja. Tahun ini kita mulai meninggalkan dosa-dosa yang merintangi kita. Kita menanggalkan dosa-dosa yang menghalangi untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Kita menanggalkan dosa-dosa kita yang mengikat kaki kita.
pada waktu kita komit dengan satu dosa dan kita terikat dengan dosa itu, saudara, itu yang Tuhan tidak mau. Kita mengikat diri kita dengan dosa itu. Amin. Tahun ini kita mau memulai pertandingan kita. Kita mau start dengan tobat dari dosa-dosa kita. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, yes, saya mau. Amin. Next, S-T-A, saudara. A. Kita baca firman Tuhan. Yeremia 18 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Menyesallah aku. Saudara, saya katakan tadi, dosa kita, kejahatan kita di depan mata Tuhan membuat Tuhan menyesal, padahal Dia hendak mendatangkan keberuntungan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Siapa yang mau beruntung? Semua orang kan gak mau, apa sih, kalau gaulnya beruntung apa? Apes, siap. Semua orang mau beruntung kan? Siapa yang mau beruntung? Gak ada yang mau beruntung. Siapa yang mau beruntung? Semua kita normal, dia mau beruntung, saudara, kan? Dia gak mau beruntung, men. Tetapi kenapa kita nggak mengalami keberuntungan yang dijanjikan Tuhan itu? Karena ada dosa yang merintangi kita. Karena ada dosa yang menghambat kaki kita. Tuhan itu mendengar semua seruan kita. Tetapi kita nggak mendengar suaranya Tuhan. Kita nggak mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setelah itu STA, aliran firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca, lihat di agenda itu sudah taruh, kita mulai dari Kejadian, kita baca lagi, saudara. Firman Tuhan itu kenapa penting? Banyak orang balik lagi, saudara. Diulang, tapi yang namanya orang manusia itu harus selalu diulang, saudara. Ya, kadang-kadang kita berpikir ya udahlah nggak baca firman nggak apa-apa, ya udahlah nggak berdoa. Tetapi yang saudara hadapi firman itu adalah cara kita untuk melawan siasat iblis. Saudara diserangkan setiap hari oleh iblis, tapi saudara nggak bisa bikin apa-apa. Saudara cuma menghalangi dengan, oh iya deh, jangan diserang. Diserang sini, ya udah ditutup pakai shield, pakai doa, tutup. Tapi saudara nggak bisa serang balik si iblis. Saudara nggak bisa mengintimidasi iblis, tetapi iblis intimidasi saudara terus. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, melawan si iblis. Tapi di satu pihak membuat kita sadar bahwa ada bagian di dalam kehidupan kita harus bertobat. Tadi sebelumnya bicara mengenai dosa, bertobat. Kenapa orang mau bertobat? Gak baca firman, kenapa? Karena dia gak ngerasa gak apa-apa kok saya. Aman-aman saja kok hidup saya. Tuhan juga gak apa-apa, Tuhan gak marah. Karena firman itu tidak berbicara dalam hidupnya. Karena firman itu nggak dibaca, saudara. Nah, ayatnya firman Tuhan, kita baca. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, ya. Kita baca 2, 3 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada satupun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ya, setiap kita akan memberi pertanggungjawaban mengenai kehidupan kita, saudara. Dan saat ini Tuhan mengatakan bahwa di firman Tuhan, buat Tuhan itu kita itu telanjang, artinya Tuhan melihat dengan jelas setiap dosa-dosa kita, saudara ya. Dosa dari pikiran, dosa dari perbuatan, dosa dari perasaan kita yang gak benar, saudara ya. Jadi firman Tuhan itu memisahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan itu mengatakan roh itu penurut, jiwa itu lemah. Jiwa kita yang dipenuhi oleh pikiran, perasaan, dan kemauan, ya, itu selalu mau diambil alih oleh iblis, ya. Pikiran kita dibikin gak benar, kemauan kita dibikin melencong ke kiri ke kanan, perasaan kita dibikin kayak jet coaster, naik turun saudara. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak, kadang kecewa, kadang-kadang gak kecewa, naik turun saudara perasaan. Firman Tuhan mau bekerja di area yang lemah dalam hidup, yaitu jiwamu, saudara. Mungkin gak ada yang salah dengan rohmu pada waktu kita terima Tuhan, tetapi jiwa kita harus dipulihkan. Di 1 Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 saya katakan. Di situ dikatakan demikian, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kata kehilangan itu sebenarnya bukan artinya di New King James. Itu bukan kehilangan, tapi mengalami degradasi, penurunan. Ya. Pada waktu kita berdosa, waktu kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya, kita nggak langsung mengalami yang namanya kemuliaan Allah ada di dalam kita. Kita mengalami penurunan, saudara. Dan penurunan itu yang harus selalu, saudara, mengalami pertumbuhan. Dilahirkan pertumbuhan. Pertumbuhan rohani dimulai dari bagaimana kita membaca firman Tuhan. Saudara gak bakal bertumbuh rohani saudara kalau gak baca firman Tuhan. Itu mustahil. Dengar YouTube, dengar khotbah ini, dengar khotbah ini. Saudara cuma pinter aja di sini. Tapi waktu firman Tuhan kita baca, Tuhan bukan hanya melihat memberkati saudara dengan firman Tuhan secara logos, tetapi Tuhan mau memberkati kita dengan satu firman yang rema. Kadang-kadang dengan ayat yang sama, bukan kadang sering dengan ayat yang sama, kita bisa dapat rema yang berbeda. Karena Tuhan berbicara. Tuhan berbicara pada waktu kita membaca firman Tuhan. Tuhan gak datang seperti kepada Maria. Hai Maria, kepada kau. Enggak. Tuhan gak bisikin, kamu harus lakukan ini. Enggak. Tetapi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Amin. Kembali ke laptop. Di dalam kita, iblis sering sekali ngomong di telinga kita, masuk ke pikiran kita, bahwa kita itu gak bisa berubah.
bertumbuh. Kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Kita bisa mengalami kemenangan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengalami kemenangan setiap hari. Jangan bangun pagi udah langsung stres, saudara. Tapi bangun pagi dipenuhi oleh amin. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Satu kesempatan untuk saya hidup di hari ini. Kesempatan untuk saya melakukan pekerjaanmu di hari ini. Kesempatan untuk saya menjadi terangmu di tempat di mana saya berada. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan ciptakan, di mana Tuhan akan mengalami perkenananmu di hari ini. Hari ini Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup saya. Hari ini adalah hari kemenangan buat saya. Atau sebaliknya, bangun tidur, oke, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini. Banyak, capek juga ya. Ya inilah hidup, kalau nggak capek ya mati aja. Kalau nggak mau capek ya mati aja. Apakah hidup seperti itu yang kita mau? Rencanakan hidup. Rencanakan hidup. Banyak orang bahkan nggak tahu 1 bulan lagi dia mau seperti apa, mau jadi apa, mau bagaimana. Apa yang mau, pencapaian apa yang Tuhan mau, yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Banyak orang merasa bahwa ya udah nanti Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Tahun baru. Kamu yang Januari ini, akhir Januari ini mau jadi apa? Mau bagaimana? Mau seperti apa? Mau begini terus? Mau jatuh bangun terus? Kamu yang Januari ini apa sih yang kamu harapkan? Oh, saya mau harapkan di Januari ini saya bisa melakukan yang tadinya saya nggak bisa lakukan. Saya ingat ada satu pribadi namanya Cicuyung. Mungkin saudara nggak tahu, tapi saya dan Ime tahu banget. Satu kali dia mengatakan, Bu Linda, kita sama Karsel ya. Bu Linda, saya mau belajar berdoa. Gimana caranya? Saya takut buat berdoa. Saya mau belajar berani untuk berdoa. Waktu itu saya sama Ime kita di Karsel di rumah. Saya bilang, saya doa kata-katanya gimana ya Bu ya? Dijuluk mau berdoa, mau bisa berdoanya kapan? Secepatnya kapan? Sebulan lagi deh. Sebulan lagi saya mau berdoa, bisa berdoa. Bahkan saya mau berdoa di depan jemaat, di doa jemaat saya mau berdoa. Tapi saya mau belajar dari sekarang. Dijuluk waktu itu umurnya udah 40-an. Ya, udah gak muda lagi. Terus kita sama-sama buka di Alkitab. Jujur ini firman Tuhan. Sekarang coba jujur berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gunung batuku, kubu pertahananku. Pada siapa aku harus takut? Tuhan, Kau Allah yang menyertai aku. Saudara tahu, setelah itu 1 bulan dia doa di jemaat. Semua yang dia doa itu ayat firman Tuhan, saudara. Dalam nama Yesus, itu cuma ayat firman Tuhan yang dia hafal. Tetapi setiap orang yang dengar, shock. Powerful, luar biasa. Cicuyung berdoa luar biasa. Apa yang kau rencanakan di dalam hidupmu? Mau seperti ini saja? Mau hanya duduk? Atau saudara mau, saya harus bisa ini? Saya percaya di dalam 1 bulan saya mau mengejar ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau bentuk saya. Saya mau percaya Tuhan mau ajarin saya ini. Dan saya mau belajar, saya mau belajar.
kayaknya. Atau mau mulai? Ada 5, saudara. Kalau kita nggak mau lakukan 5-5-nya, kita nggak mulai-mulai, saudara. Atau kita bisa mulai, belum apa-apa, baru 1 bulan, kita ambruk. Baru berapa hari kita ambruk. Kita nggak bisa lari lagi. Rencanakanlah hidup kita. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang saya perlu bertumbuh? Kadang-kadang kita bisa ngobrol sama orang. Kira-kira gue perlu apa yang mesti bertumbuh dalam hidup gue? Satu orang mengatakan, iya Bu, saya mau belajar tahun ini. Saya mau lebih sabar. Saya mau lebih, dari salah satu buah rosa. Saya mau lebih nice. Kenapa? Saya kadang-kadang langsung kayak kalau sudah enggak tahan apa sih? Jadi begini, harus sabar. Saudara, gampang nggak? Nggak gampang. Perlu firman, terus berbicara di dalam hati yang lemah lembut. Kalau enggak, bablas saudara, mau doang, nggak terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita mau? Di dalam pekerjaan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Saya udah cukup lah, di sini aja level, gak usah naik, di sini aja udah cukup. Gak perlu lakukan apa-apa, yang penting cukup lah, yang saya dapat setiap bulan juga udah cukup. Saya gak mau cari kerjaan, saya usaha aja, udah cukup. Sebenarnya bukan kata gak boleh dan boleh. Pada waktu kita merasa kita sudah cukup, kita gak akan bertumbuh lagi. Pada waktu kita merasa saya sudah oke, saya sudah di atas, saya sudah comfort, saya sudah merasa bahwa ini yang terbaik yang sudah saya lakukan. Saudara harus tahu, kita gak akan pernah bisa lakukan yang terbaik sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Karena setiap hari selalu ada yang terbaik lagi. Selalu ada yang terbaik lagi yang bisa kita lakukan. Amin saudara? Amin. Rencanakanlah hidupmu. Firman Tuhan mengatakan. Next. Amsal 21 ayat 5. 2-3 ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Ada kata apa? Rajin. Kenapa ada kata rajin? Karena rancangan kalau nggak disertai dengan rajin, itu cuma rancangan atau wacana. Sesuatu yang kita lakukan continuously itu adalah rajin. Kalau hari ini nggak dilakukan, besok nggak dilakukan, hari ini dilakukan, besok nggak dilakukan, lusa baru dilakukan, itu nggak rajin. Sesuatu yang continuously kita lakukan, itu adalah rajin. Saudara, kalau saudara di dalam perusahaan misalnya ya, saudara di dalam perusahaan atau saudara diberikan target di dalam hidup saudara, oke, bulan ini saudara harus mencapai target misalnya 100 juta yang harus saudara mungkin adalah seorang marketing, gini ya saudara, 100 juta yang harus 100 juta, kalau saudara hanya mau mencapai 100 juta di tanggal 25, 26, 27 di akhir, nyampe nggak? Enggak, mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 kita pikir gimana caranya nih bisa sampai 100 juta omsetnya. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita bikin di dalam hidup kita supaya mencapai 100 juta? Atau kita berpikir, Tuhan, tolonglah saya supaya saya mendapat 100 juta. Habis itu kita tidur. Atau Tuhan tolonglah saya untuk saya mencapai 100 juta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, ya dan amin. Tapi kita tidur. Gak rajin. Tuhan melihat effort kita.
mereka untuk menjadi juara. Saya nggak pernah minta anak-anak saya jadi juara. Saya cuma minta, mama melihat effortnya kamu, usahanya kamu. Itu adalah nilai yang terbaik daripada nilai angka yang ditulis di rapor. Saudara kadang bangga dengan nilai rapor. Saudara nggak usah bangga. Bukan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah effort usaha kita untuk mencapai yang terbaik. Rancangan orang rajin adalah cara semata-mata untuk mendatangkan kelimpahan. Kenapa? Itu adalah effort yang kita buat. Buat siapa? Mulai dari hidup kita. Mungkin kita tanya, saya bangun tidur jam berapa? Kita mau bangun jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, atau jam 6 sore lagi? Kalau kita mau lihat effort yang terjadi di dalam hidup kita, semakin kita pagi bangun, semakin kita mendapatkan yang terbaik di hari itu. Iya nggak, saudara? Dalam kehidupan kita, ada waktu kita memulai satu pertandingan. Apa yang bisa saya lakukan? Effort apa yang saya bisa buat di dalam hidup saya? Saudara, kita bisa lihat sekarang, misalnya saudara, berapa sih umur saya? Ada beberapa orang dunia nih saudara. Dia bisa mengatakan, oke, di umur 21 saya harus memiliki tabungan segini, atau di umur segini saya harus mencapai segini. Sebenarnya saudara, kelihatan itu duniawi sekali. Tetapi itu adalah orang-orang yang memiliki rancangan yang rajin dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan tetap mendatangkan kelimpahan di dalam hidupnya. Amin. Tuhan memberkati bangsa Israel, tetapi Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa yang lain. Amin. Yang semestinya saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan, seperti bangsa Israel yang dipilih Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, biji matanya Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu yang luar biasa, hasilnya sebenarnya jauh lebih besar yang dilakukan oleh dunia. Rancangan orang rajin. Amin. Taat pada kehendak Tuhan. Saudara, untuk masuk di dalam taat itu dimulai dari awal tadi saudara. Mulai dari kita, apakah kita berdoa, apakah kita membaca firman, apa yang Tuhan mau lakukan pada waktu kita taat. Nah, itu sebenarnya flow, mengalir saudara. Ketaatan itu akan terjadi pada waktu kita dengar firman Tuhan. Ketaatan itu terjadi pada waktu kita berdoa. Banyak orang mengatakan gini, Bu, jadi kehendak Tuhan itu di dalam hidup saya itu apa? Saya nggak tahu. Saudara, kadang-kadang hal yang simpel aja saudara. Tuhan minta saudara berdoa, saudara nggak berdoa, akhirnya kita nggak taat. Tuhan minta saudara baca firman, saudara nggak baca firman, akhirnya kita kata boro-boro mau melakukan kehendak Tuhan yang lain. Boro-boro saudara, yang simpel aja kita nggak lakukan. Ibrani 4 ayat 6, di situ dikatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu
tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Serem, saudara. Kita baca 2, 3 ya. Sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena tidak. Kadang-kadang kita bilang saya taat kok sama Tuhan. Saudara, kalau kita nggak bisa taat kepada pemimpin yang di dunia ini, mustahil kita taat kepada Tuhan. Kalau anak saya nggak bisa taat kepada gurunya, dia nggak bisa taat sama Tuhan. Ada beberapa orang tua rasanya hebat kalau anaknya itu melawan gurunya. Hebat tuh anak, jagoan, keren. Saudara, jangan kita ditipu oleh dunia ini. Ya. Ketidaktaatan itu terjadi, apa yang terjadi di alam roh terjadi di alam jasmani. Next. Seperti tingginya, kita baca 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di atas semuanya ini, saudara, kita nggak boleh sombong. Kita nggak bisa bilang, cara saya, jalan saya yang terbaik. That's why kita harus berdoa minta Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Jangan kita akhirnya dibilang masuk di dalam area yang namanya familiar spirit. Apa sih itu? Familiar spirit bicara mengenai ya udahlah, yang memang seperti ini aja. Gak usah lagi dengar suara Tuhan, gak usah lagi dengar apa yang Tuhan mau. Flow aja. Familiar spirit adalah orang yang gak mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya udahlah, udah biasa bangun jam 10 aja. Familiar spirit adalah cara iblis membuat kita terbelenggu, terikat. Itu yang membuat kita nggak bisa maju dan berubah. Itu yang nggak bisa membuat kita mengalami kebebasan. Kebebasan dengan tanda kutip, kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukannya bebas, merdeka, tetapi kebebasan yang sebenarnya kemampuan, kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Sebelum kita menetapkan apa yang namanya rancangan kita, saudara, kita semua harus tahu nilai-nilai atau value kita. Kadang-kadang setiap dari kita memiliki value atau nilai-nilai yang kalau dibilang berbeda-beda, ya kan? Statistik mengatakan ada 67% dari kita di tempat ini yang mengatakan ya udahlah saya cuma datang jemaat, duduk manis-manis, kemudian we'll see, saya mau lihat apa yang memang terjadi. Tapi ada 20% orang, ya gak apa-apa, saya mau ikut menjadi pelayan Tuhan di tempat itu. Tapi ya saya masih mau hidup seperti saya lama, tapi ya jangan tegur saya kalau saya salah, tapi ya saya mau melayani kalau saya bisa melayani, kalau sempat aja, kalau nggak sempat jangan paksa saya. Yang penting ya udahlah, saya disebut pelayan daripada nganggur di gereja Tuhan nggak ngapa-ngapain, ya. Ada 20 orang yang seperti ini, yang merasa bahwa melayani karena memang harus, melayani karena memang gak ada pilihan lain, melayani karena disuruh, melayani karena ya memang harus melayani, gak ada lagi yang lain.
itu lebih baik dari 60% yang hanya modal duduk, saudara. Tetapi ada 3% orang-orang yang memang yang tadi Ustaz mau memulai lari. Ini yang kita beriman, saudara. Kita balik. Set. Ada 67% orang yang memulai lari. Ada 20% orang yang masih mikir-mikir lari nggak ya, lari nggak ya. Ada 3% masa bodoh. Kita balik, saudara. Kenapa? Karena kita tahu potensi kita itu luar biasa. Nilai yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu luar biasa. Kita harus menetapkan nilai-nilai sebelum ini. Kita harus menetapkan nilai-nilai dalam hidup kita. Nilai itu akan menentukan cara berpikir kita, bertindak kita, dan kebiasaan kita. Ya. Nilai itu akan menentukan, menolong kita menimbang dan memutuskan sesuatu, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Contohnya, saya perlu nggak ya beli barang ini? Nilainya seperti apa? Saya perlu nggak melakukan ini? Ini bernilai nggak di dalam hidup saya? Waktu kita menentukan nilai apa yang berharga, yang perlu sebagai nilai hidup kita, kita akan menetapkan langkah-langkah yang mesti kita lakukan selanjutnya. Kita akan menetapkan apa yang gini. Orang kadang-kadang nggak tahu yang mana prioritas dan yang mana yang nggak prioritas. Yang mana yang harus dan yang mana yang nggak harus. Dengan nilai-nilai di dalam kehidupan kita, kita tahu yang prioritas yang mana, yang nggak prioritas yang mana. Karena nilai ini yang saya katakan menentukan cara berpikir kita, cara bertindak kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau di sekolah ada nilai, ada yang nilai nggak boleh di bawah KKM. KKM itu kepanjangan dari apa? Yang sekolah. Jadi nilai indeks batas. Jadi kalau kalau pemerintah mengatakan nilai indeks batasnya tuh nggak boleh lebih rendah dari 77. Kalau saudara sampai 77 berarti saudara di ambang batas nilai KKM. Lebih baik saudara di atas nilai 77. Dan saya lihat setiap tahun tuh nilai KKM yang dari pemerintah itu naik terus. Tadinya 50, 55, 60, 68, 70. Terakhir itu 77. Kalau nggak salah. 77 nilai KKM. Jadi anak-anak itu nggak boleh punya nilai di bawah 77. Kalau nilainya di bawah 77 harus ulangannya. Nah, nilai yang Tuhan taruh, yang kita taruh di dalam hidup kita, nilai KKM-nya itu bagaimana? Kita mau seperti apa? Seperti orang itu? Seperti itu? Atau seperti yang Tuhan mau? Kalau seperti yang Tuhan mau, sebenarnya di setiap waktu di dalam kehidupan kita, setiap bulan, bahkan setiap tahun, nilai KKM kita semakin naik. Tadi kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah mengalami degradasi, kehilangan kemuliaan. Mungkin kita di bawah, saudara. Tetapi setiap hari, setiap kita bernafas, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bangkit dan bertumbuh. Amin, saudara. Kita menaikkan nilai-nilai kita. Kita menentukan cara berpikir kita dengan benar, bertindak dengan benar, menentukan kebiasaan-kebiasaan yang benar di dalam hidup kita. Sehingga waktu kita menaruh nilai di dalam hidup kita,
Waktu kita mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan, memutuskan apa yang harus kita lakukan, kita lihat kepada nilai kita. Kayaknya, jangan deh, ini nggak sesuai dengan nilai saya. Karena nilai menentukan prioritas di dalam hidup kita. Dan yang luar biasanya juga, nilai akan menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Saudara, kalau kita kasar sama orang, jangan heran orang itu juga bisa kasar sama kita. Saya ketemu satu orang, saudara, maksudnya di tempat di mana saya kerja, saudara. Orangnya itu jahat, saudara, kasar sekali. Artinya dia nggak peduli siapa orang yang dia bicara. Dia bisa mengucapkan semua kebun binatang kata-kata kotor. Tapi di akhir tahun kemarin, saudara, dia sampai saya. Dia bilang ini, Bu Linda, kenapa ya? Saya setiap ketemu Bu Linda itu seperti kalau lagi mau marah tuh diguyur air dingin, Bu. Gak jadi marah. Oh gitu ya? Iya, gak jadi marah. Artinya saya tadi mau marah orang ketemu Bu Linda. Jadi akhir-akhir ini saya lebih baik kalau saya mau marah, ngomong dulu aja sama Bu Linda. Marah dulu aja sama Bu Linda, nanti diaduk. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Nilai kita itu akan ditentukan dari bagaimana orang lain memperlakukan orang. Amin, saudara. Sebelum kita bertanya, kita mulai melihat sampai di mana sih nilai hidup saya. Seperti saya katakan, apa sih yang memang mesti dirubah di dalam hidup kita? Apakah memang saya terlalu galak? Apa saya terlalu seperti ini? Atau memang saya terlalu malas? Saya terlalu baper? Saya terlalu pusing dengan apa yang orang lain katakan? Nilai seperti apa yang saya mau taruh di dalam hidup saya? Bagaimana saya membuat hidup saya ini harus bertumbuh, harus naik dan bukan turun, harus memuliakan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa dengan adanya nilai dalam hidup kita, nilai itu akan menjaga hidup kita. Pada waktu kita berhadapan dengan banyak tantangan dalam kehidupan kita, krisis dan serangan dalam hidup kita, nilai itu yang menjaga hidup kita. Nilai akan membuat hidup kita itu bernilai. Kita bisa lihat pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan dan ada orang-orang yang datang di tempat pelayanan kita. Berapa banyak orang-orang yang akan bicara di situ? Aduh, saya diberkati nih dengan kehidupan orang ini. Orang ini banyak menjadi kata-katanya, hidupnya banyak menjadi panutan dalam hidup saya. Karena nilai yang kita punya itu sebagai Tuhan kita itu seperti kita bercahaya di depannya kita. Kita menjadi garam di mana kita berada. Karena nilai kita itu memberikan nilai buat orang lain. Saya punya teman di depan saya itu duduk bagian finance dan orang NTT. Waktu di kebun raya dia datang, yang badannya sekali, namanya
gede maksudnya. Itu kalau bom itu meledak-meledak lagi. Tahu berapa lama saya pas duduk di depannya. Setiap dia mau marah, dia lihat, aduh ada ibu guru di depan saya, kata dia. Ibu Lina coba keluar dulu baru saya marah ya, kata dia. Ada ibu guru depan saya. Tapi memang akhirnya sekarang ini dia lebih sabar. Saudara. Setiap dia mau tarik nafas, dia bilang, Tuhan tolong saya, taruh kesabaran dalam saya, taruh kesabaran dalam saya. Saudara, nilai kita memberi dampak buat sekitar kita. Amin, saudara. Dan yang luar biasa, nilai yang kita punya ini, kita bisa memuliakan Tuhan dengan nilai yang kita miliki. Saudara, nilai yang kita miliki dapat memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mengambil berkat sudah kita. Hari ini Tuhan, di awal tahun ini, kami mau memulai dari nol, memulai dari nol apa yang harus kami lakukan, dan kami mau mempersiapkan diri kami supaya kami menjadi orang-orang yang memulai pertandingan dengan benar. Kami mau mempersiapkan hidup kami supaya nanti pada akhirnya Tuhan mengatakan, good, my faithful servant, baik hambaku yang setia. Kami mau memulai pertandingan di dalam hidup kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bukan gampangan, tetapi anak-anak yang memiliki nilai yang luar biasa dalam hidupnya. Hari ini Tuhan, untuk kami mengambil perjamuan kudus, biar Tuhan juga berbicara lebih lanjut dalam hidup kami. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam tahun 2024 ini? Apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini? Mari kita merenungkan.
Buat kami diselamatkan ya Bapa. Hari ini Tuhan, Kau yang bekerja lebih lagi Tuhan. Pada waktu kami mengambil perjamuan kudus hari ini Tuhan, biar hati kami sungguh mengatakan, Tuhan ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam aku Tuhan. Buat aku sungguh-sungguh menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Menjadi terang dan garam di mana aku pun berada ya Bapa. Biar hati kami dipenuhi oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu kami mau mengambil perjamuan kudus, mari kita angkat roti ini. Bapa di surga, roti ini adalah lambang tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang dicambuk, tubuh-Mu yang ditusuk dan ditaruh duri di atas kepala-Mu Tuhan. Ada banyak sekali luka-luka di dalam tubuh-Mu. Roti ini melambangkan Tuhan peringatan akan Engkau Tuhan. Apa yang sudah Engkau lakukan itu sangat berharga buat kami Tuhan. Dan kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau mengangkat roti ini, kami mau memakannya sebagai peringatan akan itu Tuhan. Dan kami mau berdoa mengucap syukur. Makanlah roti ini dan berdoa. Bapa di surga, kami mau angkat anggur ini Tuhan. Anggur ini melambangkan darah Kristus, darah yang tercurah di kayu salib 2024 tahun yang lalu. Darah yang keluar dari tubuh-Mu, yang menyucikan setiap dosa kami. Darah yang memuliakan kami Tuhan. Darah yang memeteraikan hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau melihat bahwa melalui anggur ini adalah lambang peringatan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Setiap tetesan darah-Mu yang sangat berharga buat setiap dosa kami ya Tuhan. Saudara, minumlah anggur ini, berdoa dan mengucap syukurlah. Penyelamatan buat hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Setelahnya ada pertemuan pelayan, yaitu pertemuan PIC. Kita beriman jam 12 mau beres. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam awal tahun, di dalam tahun 2024, ibadah awal tahun ini Tuhan. Ya setiap kami Tuhan tahu bagaimana kami harus mengawali tahun ini Tuhan. Memulai sesuatu dengan baru Tuhan, mulai dari nol. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di jemaat ini, keluarga kami dan pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kita doa berkat lagi, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
menyertai kita, merahmati kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya mengatakan amin.